Dewa Obat Terkuat. Bab 239. Fang Han memandang Lin Yi dan merasa itu luar biasa. Dalam kesannya, bagaimana Lin Yi bisa mengetahui keterampilan medis. Tapi barusan dia memerintahkan dirinya dan Ye Qiansui untuk melakukan sesuatu, dan dia terlihat sangat serius sehingga mereka tidak curiga sama sekali. Berderak. Sebelum dia dapat berbicara, pintu terbuka, dan istrinya masuk membawa sekantong besar sayuran. Sambil berjalan, dia berkata, untungnya, ada sayuran untuk dibeli di bawah, dan itu sangat nyaman. Kalian berdua, tunggu sebentar. Kalian akan baik-baik saja dalam setengah jam. Duduklah. Karena itu, dia membawa piring ke dapur. Kalau begitu, kami tidak diterima, kakak ipar. Lin Yi berteriak. Terima kasih kembali. Sebuah suara datang dari dapur. Lin Yi benar-benar tidak sopan. Dia menuangkan teh untuk dirinya sendiri dan memandang Fang Han, yang gugup dan melihat ke arah kamar dari waktu ke waktu. Aku bilang, jangan khawatir. Lin Yi berkata, itu putramu. Dia juga keponakanku. Jika ku bilang dia baik-baik saja, maka dia pasti baik-baik saja. Bahkan Raja Neraka tidak berani mengambil orang yang ingin dia selamatkan. Ye Qiansui tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresi percaya diri Lin Yi, dia selalu merasakan perasaan aneh. Lin Yi sangat menawan seperti ini. Siapa yang melukai anak itu? Apakah kamu punya petunjuk? Tidak, pengawasan di sana kebetulan rusak dan tidak ada yang tertangkap. Kakak iparmu memang melihat profilnya, tapi itu tidak cukup untuk menangkap seseorang. Fang Han menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan tersenyum pahit, karena anak itu, kakak iparmu tidak tidur selama beberapa hari. Jangan lihat dia. Dia masih tertawa sekarang. Air matanya hampir kering. Ia merasa tidak nyaman, namun ia tidak berani menunjukkannya lagi. Ia hanya bisa menghibur istrinya dan mengatakan kepadanya bahwa anaknya akan baik-baik saja. Kalau tidak, jika dia pingsan, keluarganya akan benar-benar tamat. Untungnya, aku memanggilmu untuk datang ke rumahku hari ini, jika tidak. Fang Han ketakutan untuk beberapa saat, tetapi Lin Yi berkata bahwa anak itu baik-baik saja, dan dia merasa sedikit lebih tenang saat ini. Saya tidak pernah tahu kapan Anda mempelajari keterampilan medis. Saya mempelajarinya di sana. Lin Yi tertawa dan berkata, orang tua yang tinggal bersama saya mengetahui beberapa keterampilan medis dan mengajari saya semua yang harus dia lakukan di waktu luangnya. Dia berkata dengan santai. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam 6 tahun itu, jadi Lin Yi bisa mengatakan apapun yang dia mau. Fang Han mengangguk. Fang Han, apa yang kamu pikirkan sekarang? Ye Qiansui bertanya. Jika Fang Han bersikeras untuk pergi, dia tidak bisa tinggal. Dia melakukannya demi istri dan anak-anaknya, dan Ye Qiansui benar-benar tidak punya alasan untuk tinggal. Seperti yang Anda lihat, saya mengkhawatirkan istri dan anak-anak saya. Itu bukan masalah. Lin Yi berkata langsung, terlebih lagi, kamu tidak ingin menangkap pembunuhnya. Dia menyipitkan matanya. Jika kamu berani menyerang keponakanku, kamu harus membayar harganya. Selain itu, kamu tidak boleh menundukkan kepalamu. Fang Han gemetar. Ketika anaknya dicukur rambutnya, pemikiran awalnya adalah untuk berkompromi, karena dia adalah orang yang teknis, dan dia jujur dan jujur, jadi bagaimana dia bisa menyinggung orang yang begitu kejam. Tapi dia tidak mau menundukkan kepalanya. Fang Han memegang cangkir teh, tangannya sedikit gemetar. Tentu saja, Anda masih dapat mengajukan permohonan pengunduran diri Anda, dan Qiansui juga akan menyetujuinya. Ye Qiansui tertegun sejenak, lalu menoleh ke arah Lin Yi, bertanya-tanya mengapa dia mengatakan itu. Fang Han juga mengangkat kepalanya, jejak keheranan melintas di wajahnya, dia sangat ingin dia meninggalkan keluarga Ye, tapi tiba-tiba dia merasa hatinya tiba-tiba kosong. Bagaimana dia bisa menyerah? Gunakan trik ini untuk kentunganmu. Lin Yi mengetukkan jarinya ke meja untuk menuliskannya, kata demi kata. Fang Han dan Ye Qiansui tiba-tiba mengerti. Setelah beberapa saat, bau makanan tercium dari dapur. Harus dikatakan bahwa istri Fang Han adalah seorang juru masak yang baik dan jelas merupakan seorang wanita yang tahu bagaimana tinggal di rumah. Dia dengan cepat memasak 3 atau 4 hidangan dan membawanya keluar. Ayo, kalian semua lapar. Ayo makan dulu. Fang Han, buka sebotol anggur. Ada botol yang disembunyikan di lemari. Fang Han tersenyum. Sebotol anggur tadi diresepkan untuk mengobati penyakit anak itu. Dia tanpa sadar melirik ke belakang ke kamar, dan pintu terbuka tepat pada waktunya.
Putranya mengusap matanya dan berteriak dengan linglung, "Ayah, tidak memanggil aku setelah makan malam, baunya enak sekali." Tiba-tiba ruangan menjadi sunyi. Istri Fang Han yang sedang bermain dengan piring dan sumpit gemetar, tiba-tiba menoleh, dan menangis saat melihat anaknya terbangun. "Ah!" Dia berteriak, dan saraf yang tegang selama berhari-hari tampak rileks seketika. Dia bergegas mendekat, menggendong putranya, dan menangis. "Kamu bangun. Bocah, kamu akhirnya bangun. Kamu menakuti ibu sampai mati. Bagaimana dia bisa menahannya?" Mata Fang Han juga memerah, dan batu yang tergantung di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. Dia laki-laki, jadi dia harus menahan keberaniannya. Lin Yi dan Ye Qiansui masih di rumah, kalau tidak dia harus bergegas dan seluruh keluarga akan saling berpelukan dan menangis. "Ibu saya lapar. Makan. Makan cepat." Fang Han berteriak dengan tergesa-gesa. Dia melirik Lin Yi, matanya penuh rasa terima kasih. Jika Lin Yi tidak datang hari ini, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Lin Yi hanya tersenyum dan melambai pada Fang Han agar berhenti bicara, agar istrinya tidak khawatir lagi, asalkan anaknya baik-baik saja. Anaknya baik-baik saja dan mempunyai nafsu makan. Mendengar tawa kembali ke rumahnya, dia akhirnya merasa lebih baik. Setelah makan, Lin Yi dan Ye Qiansui duduk sebentar, lalu berdiri dan pergi. Fang Han mengirim mereka ke bawah. Apa yang dikatakan Lin Yi masuk akal bagiku. Fang Han menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya dari keluarga Ye. Kecuali Anda mengusir saya tidak ingin pergi." Ye Qiansui berkata, "Kalau begitu, kamu harus tinggal di keluarga Ye selama sisa hidupmu. Orang yang menyakiti anakku harus ditemukan." Fang Han berkata, "Saya ingin mencari keadilan. Aku akan mengurus ini." Lin Yi mengangguk, "Jangan khawatir, kakak ipar, bahaya seperti ini tidak akan terjadi lagi di masa depan." Setelah mengatakan itu, kedua orang itu pergi. Duduk di dalam mobil, Lin Yi tanpa ekspresi. "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Qiansui bertanya. Kini mereka sudah berdiskusi dan akan menggunakan rencananya untuk memastikan produk baru Ye bisa diluncurkan tepat waktu dan memasuki pasar provinsi dan kota. Di sisi lain, mereka juga harus mencari tahu orang-orang di balik layar yang merugikan anak-anak Fang Han. Ini sungguh keterlaluan, terlalu kejam, untuk menyerang seorang anak kecil. "Saya belum memutuskan," Lin Yi berkata. Dia benar-benar tidak memikirkan bagaimana orang-orang di balik layar akan mati. Kedua orang itu kembali ke perusahaan. Ye Qiansui segera pergi untuk membuat pengaturan. Ketika permohonan pengunduran diri Fang Han diajukan, dia segera menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Selain itu, pengumuman perekrutan direktur lembaga penelitian muncul secara bersamaan di situs resmi Ye. Gaji yang diberikan sangat tinggi, tentunya untuk mencari kandidat yang cocok secepatnya. Lin Yi menelepon Yang Rong dan memintanya untuk mengatur seseorang untuk melindungi keluarga Fang Han dan mengawasinya untuk melihat siapa yang menyelinap ke Tianhai dan diam-diam mencoba menyakiti keluarga Fang Han. Keluarga Ye ingin memasuki pasar modal provinsi. Ini adalah proses yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Siapapun yang memblokirnya, Lin Yi akan langsung menghancurkannya. Pada waktu itu, Su Huan, yang memperhatikan gerakan Ye, tidak bisa menahan tawa. Fang Han mengundurkan diri dan meninggalkan lembaga penelitian Ye. Lembaga penelitian Ye tiba-tiba terhenti, dan produk baru tersebut bahkan tidak dapat menyelesaikan tes akhir. Apa maksudnya mengeluarkan api dari bawah kuali? Dia berkata dengan bangga, "Ini dia." Bab 240. Itu berjalan semulus yang dia harapkan. Su Huan punya ribuan cara untuk menghadapi seseorang. Baginya, ini tidak sulit sama sekali. Kamu bisa menjalin koneksi, bekerja sama dengan Ju Sanlong, dan mendapatkan jaringan penjualan di ibu kota provinsi, tetapi jika kamu bahkan tidak memiliki produk, meskipun kamu diberi kesempatan untuk menjual, apa yang akan kamu jual? Langkah ini akan menghancurkan usaha Ye sepenuhnya dan membuat semua usaha Ye sia-sia. Aku benar-benar tidak menyangka Fang Han begitu patuh. Orang yang kutu buku itu penakut sekali. Putranya sudah ketakutan setelah kita mencukur rambutnya. Su Huan berkata, dan Ye Qiansui terlalu memperhatikan persahabatan dan menyerahkan seluruh kekuasaan institut kepada Fang Han. Mereka bahkan tidak bersiap menghadapi kecelakaan. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan hari ini, orang lain akan melakukannya cepat atau lambat. Dalam bisnis, tidak banyak orang dengan niat baik yang akan memanfaatkan peluang dan langsung meraihnya setelah menemukan celah tersebut.
Itu hanya karena keluarga Ye di masa lalu masih sangat kecil, dan tidak ada yang peduli sama sekali. Tapi sekarang keluarga Ye ingin mengembangkan dan membuka lebih banyak wilayah, hal itu pasti akan mempengaruhi kepentingan orang lain, dan tidak normal jika tidak mendapat pukulan. Rabu depan adalah konferensi peluncuran produk baru Yes Group. Mereka berencana meluncurkan produk baru pada hari itu dan kemudian memasuki pasar provinsi dan kota. Dalam waktu kurang dari seminggu, mereka mungkin tidak dapat menghasilkan produk baru. Su Huan telah mengamati produk-produk baru dari Institut Penelitian Ye, tetapi sekarang mereka telah berhenti mengujinya. Sekalipun mereka melakukan tes terakhir, mereka tidak bisa mendapatkan persetujuan pemasaran dari departemen terkait dalam waktu sesingkat itu. Apa yang bisa mereka umumkan pada konferensi pers? Fang Han, apakah kamu menonton? Melihatnya, Tuan Su. Sekretaris itu berkata, dia menjual rumah itu dan akan meninggalkan Tianhai segera setelah rumahnya dijual. Baiklah, katakan padanya, berikan dia setengah dari uangnya dulu, dan ketika rumahnya dijual, setelah dia meninggalkan Tianhai. Berikan pada separuh lainnya. Sekretaris itu bertanya. Su Huan mencibir, apakah kamu sedang bermimpi? Setelah tujuannya tercapai, bagaimana dia masih bisa memberikan uang kepada Fang Han? Jika bukan karena dia ingin memastikan bahwa Fang Han tidak lagi terlibat dalam proyek produk baru Ye, dia bahkan tidak akan mau memberinya setengah dari uang itu, dan dia masih berharap dirinya memberinya uang. Hahaha, Tuan Su, gerakanmu sungguh pintar. Sekretaris itu mengambil kesempatan itu untuk menyanjungnya. Su Huan mendengus pelan dan menunggu hari Rabu depan tiba. Dia harus pergi ke tempat kejadian secara langsung. Dan pada saat yang sama, Laboratorium Cadangan Institut. Fang Han menghela nafas lega. Itu dia. Dia menjawab ya, maka pasti tidak ada masalah dengan produk ini. Ini jauh lebih baik daripada yang lama. Efek dan masa berlakunya telah ditingkatkan secara signifikan. Produk baru ini akan menjadi populer. Ini adalah penilaian Fang Han. Ye Qiansui mengangguk, dia percaya pada kekuatan Fang Han. Saya langsung minta ada yang mengirimkannya untuk persetujuan. Saya tanya ke sana dan bilang bisa pakai jalur khusus dan paling lambat Rabu depan lewat. Semuanya sudah siap. Tunggu saja Rabu depan, mereka akan menggelar konferensi pers yang akan langsung mengharumkan produk barunya, sekaligus mengharumkan nama Yes di ibu kota provinsi. Serahkan padaku di sini, dan kamu bisa pergi dan melakukan pekerjaanmu. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah. Kata Fang Han. Ye Qiansui dan Lin Yi segera pergi tanpa banyak bicara. Yang terpenting saat ini adalah mempersiapkan konferensi pers tanpa melakukan kesalahan. Sekarang setelah produk-produk baru tersedia dan kualitasnya dapat diandalkan serta terjamin, yang paling dibutuhkan saat ini adalah publisitas. Sudah menjadi masa lalu bahwa anggur tidak takut dengan aroma gang dan periklanan. Ini adalah perubahan model bisnis yang tidak boleh menyimpang dari siapapun. Saya meminta Xiao Zhao untuk mengundang media besar. Uang ini tidak dapat dihemat. Ye Qiansui berkata, sudah waktunya Departemen Bisnis Perusahaan memainkan perannya. Kami benar-benar dapat menghemat uang ini. Kata Lin Yi. Ye Qiansui memandang Lin Yi dengan heran, tetapi tidak mengajukan pertanyaan apapun karena dia tahu bahwa Lin Yi tidak akan pernah berbicara omong kosong. Departemen Bisnis, lakukan hal penting lainnya terlebih dahulu. Anda meminta pabrik di pinggiran kota untuk mengganti produk lama dengan kemasan baru, dan memilih mitra pengemasan dan pencetakan eksternal. Ye Qiansui tidak mengerti apa maksudnya. Apa hubungannya dengan memintanya menghemat uang untuk menyewa reporter media? Apalagi tidak perlu mengganti produk lama dengan kemasan baru. Prioritas utama adalah meluncurkan produk baru. Apakah akan diubah saat ini? Ye Qiansui bertanya. Ya, saat ini. Lin Yi mengangguk, setelah penggantian, tunggu konferensi pers selesai, lakukan acara promosi, gunakan produk baru untuk mempromosikan produk lama, dan keluarkan inventaris produk lama, membunuh dua burung dengan satu batu. Ini adalah satu gerakan, tetapi memiliki dua manfaat, Ye Qiansui belum melihatnya. Dia memandang Lin Yi dan melihat Lin Yi mengangguk. Sebuah ide muncul di benaknya, dan dia sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Apakah dia akan dibodohi? Akan. Lin Yi tertawa. Lawan yang pintar, seperti itu seringkali terlalu pintar. Selama mereka melakukan satu kesalahan, mereka akan selalu mengikuti ritme yang salah. Dari sudut pandang memandang orang, penglihatan Lin Yi tidak sebanding dengan Ye Qiansui, dan bahkan Yang Rong dari Lao Jianghu merasa lebih rendah darinya. Semua pekerjaan dilakukan dengan tertib.
Terutama karena Ye segera mengemas ulang produk lama, dan pada saat yang sama tersiar kabar bahwa konferensi peluncuran produk baru Ye bahkan tidak mengundang beberapa reporter. Su Huan senang. Benar tebakannya, Ye ingin menggantinya dengan produk lama, mengira kalau kemasannya diganti yang baru, konsumen akan tertipu. Untuk acara penting seperti konferensi pers, bahkan media pun enggan mengundangnya. Tentu saja bukan karena enggan mengeluarkan uang, melainkan karena takut akan terjadi masalah yang akan semakin membesar. Masalah ini dan sepenuhnya memengaruhi merek Ye. Saya khawatir, mereka bahkan sudah menyiapkan rencana hubungan masyarakat. Bisnis Anda tidak sederhana. Su Huan tertawa, hanya saja tidak ada produk baru yang keluar, jadi apapun yang mereka lakukan hanyalah tertinggal satu langkah. Huff, jika kamu tidak menelepon reporter media, aku akan melakukannya untukmu. Bagaimana kamu bisa melewatkan kesempatan bagus untuk menjadi terkenal? Tidak ada yang berani meremehkan kekuatan media dan opini publik. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang dipuji oleh media dan opini publik, tetapi mereka juga dicampakkan oleh media dan opini publik. Dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Su Huan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sepertinya pernah melihat bahwa pada konferensi peluncuran produk baru Ye, dia diekspos di depan umum, menggunakan produk lama dengan kemasan baru untuk menggantikan produk baru di pasar, menipu konsumen, dan menyebabkan kemarahan publik. Di tengah gemuruh gunung dan tsunami omelan, Yes meninggalkan pasar karena malu. Tidak hanya gagal memasuki pasar modal provinsi, bahkan nama merek Ye pun akan terinjak-injak sepenuhnya dan tidak akan pernah mampu berdiri lagi. Waktu berlalu begitu lambat, Su Huan hampir tidak sabar menunggu. Akhirnya, hari Rabu tiba. Konferensi pers produk baru Ye rencananya akan diadakan di Hotel Bulgari. Di ibu kota provinsi, ini hanya bisa dikatakan sebagai hotel biasa. Namun saat ini, tempat parkir di depan pintu sudah penuh dengan mobil. Ada label di berbagai mobil. Orang-orang dari stasiun TV besar dan media berita berdatangan ke tempat tersebut seperti air pasang. Bersambung.